banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Berada di pinggir daerah aliran Sungai Umpu, kompleks bangunan makam salah seorang pembuka untuk isi air untuk minum. Sarah. Bayangkan. Ini sangat unik pemirsa karena di Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanan, saya melihat orang yang asli orang Lampung, kebudayaannya asli kebudayaan sini dan masih mempertahankan pesan-pesan dari nenek moyang mereka itu hanya di sini ya Pak ya. Ya. Karena di tempat lain kan banyak kan pendatang ya Pak ya. Ya. Makanya harus dijaga bener-bener ya Pak ya, dikembangin seperti tadi. Ya, jadi memang Waikanan ini memang agak unik karena dia transmigrasinya begitu mendominasi. Dari 210 kampung itu 70% kampung itu kawasan transmigrasi. Sehingga 30% mungkin ada 30-an kampung inilah yang kita akan jaga di Waikanan ini supaya dia tetap lestari. Baik budaya maupun ini peninggalan sejarahnya. Sejarah seperti ini ya Pak ya. Ya. Dan nantinya bisa anak cucu kita kemudian tuh yang akan datang masih bisa lihat ya Pak ya. Betul. Kita jaga. Wah, terima kasih banyak nih Pak. Saya udah diizinin Ya. buat lihat-lihat peninggalan ini Pak. Ya, Minum dulu ya, Pak. ya. Oh iya, Ini ayo. Ya, boleh. Minum. Ya. Boleh Pak. Ya. Berada di pinggir daerah aliran Sungai Umpu, kompleks bangunan makam salah seorang pembuka agama Islam negeri besar, yaitu Tuan Purbasi Matahari, memiliki ciri dan cerita menarik yang hingga kini menjadi bagian dari kehidupan warga negeri besar. Tanah berpasir di area makam memang tampak berbeda dengan jenis tanah yang berada di sekitar makam. Oleh karena itulah, menurut cerita, areal makam Tuan Purba menjadi tempat pendaratan reptil seperti kura-kura hingga buaya. Cerita reptil di makam Tuan Purbasi Matahari membuat saya tertarik dan penasaran untuk mengunjunginya. Dan seperti biasa, makam ulama dan penyebar Islam negeri besar sudah dipenuhi pengunjung yang tak lain adalah warga yang saya temui di pesta pernikahan tadi. Memang sudah menjadi tradisi di sini. Setiap ada hajatan besar, warga selalu menyempatkan diri berdoa di makam moyang mereka. Kuramat makam Tuan Purba Tuha si Matahari. Nah, makam ini berkaitan dengan legenda kura-kura dan buaya. Nah, penasaran kan? Legenda seperti apa? Pak juga mau cari tahu. Untuk lebih tahu, kita harus bisa masuk ke sana. Tanya-tanya sama orang yang lebih tahu. Yuk. Berada di pinggir daerah aliran Sungai Umpu, kompleks bangunan makam salah seorang pembuka agama Islam negeri besar, yaitu Tuan Purbasi Matahari, memiliki ciri dan cerita menarik yang hingga kini menjadi bagian dari kehidupan warga negeri besar. Tanah berpasir di area makam memang tampak berbeda dengan jenis tanah yang berada di sekitar makam. Oleh karena itulah, menurut cerita, areal makam Tuan Purba menjadi tempat pendaratan reptil seperti kura-kura hingga buaya. Cerita reptil di makam Tuan Purbasi Matahari membuat saya tertarik dan penasaran untuk mengunjunginya. Dan seperti biasa, makam ulama dan penyebar Islam negeri besar sudah dipenuhi pengunjung yang tak lain adalah warga yang saya temui di pesta pernikahan tadi. Memang sudah menjadi tradisi di sini. Setiap ada hajatan besar, warga selalu menyempatkan diri berdoa di makam moyang mereka. Kuramat makam Tuan Purba Tuha si Matahari. Nah, makam ini berkaitan dengan legenda kura-kura dan buaya. Nah, penasaran kan? Legenda seperti apa? Pak juga mau cari tahu. Untuk lebih tahu, kita harus bisa masuk ke sana. Tanya-tanya sama orang yang lebih tahu. Yuk. Assalamualaikum. Wah, kebetulan ada Pak Bustomi nih. Waduh, Mas Panji. Bapak, apa kabar? Dalam rangka apa nih? Acara apa? Saya dalam rangka keliling-keliling Pak, Oh, iya, pengen iya, iya, lihat-lihat iya. negeri besar Negeri ini, besar Pak. ya, Iya, Mas Panji betul. ya. Iya, Kebetulan iya. banget ketemu sama tokoh-tokoh masyarakat juga di sini nih. Iya. Waduh. Ya, emang kebetulan hari ini kita ada acara juga di kampung. Oh iya, Pak. Ya, ada namanya Begawi ya. Begawi ya, Pak? Ya, biasanya setelah kita
acara itu karena kita juga datang, kita sekalian ziarah. Nah, makanya di sini Kita nih. lihat ke dalam. Boleh. Sebelum berkeliling di areal sekitar makam untuk melihat langsung kebenaran cerita keberadaan reptil, kura-kura, dan buaya, ada baiknya saya mengikuti tradisi untuk berdoa di makam Tuan Purbasi Matahari. Lobang berukuran kepala orang dewasa di samping makam sudah ada sejak dulu. Lobang tersebut dipercaya oleh warga negeri besar sebagai pintu masuk reptil ke dalam makam. Kura-kura dan buaya oleh para tetua adat sering dilihat keluar masuk lobang makam Tuan Purba. Menurut cerita, kedua jenis reptil tersebut biasanya masuk ke dalam lobang sebelum bertelur di areal makam. Ke atas ya Pak ya? Iya. Oh iya ya. Iya. Kura-kura. Ini kayak jejak Pak. Nah iya Mas Panji ini, ya betul Mas Panji ini, iya. Lihat deh, Iya, ini ini. kayak jejak nih. Kura-kuranya. Nih, ini ada jejak bekas kaki ya, kuku. Iya. Banyak banget jejaknya tuh. Saya rasa sih ini jejak binatang nih Pak. Kalau nggak biawak, ini pasti kura nih. Tapi gede kuranya. Iya biasanya kan dekat kali itu kalinya kan. Iya. Pak bisa nggak ke bawah Pak kita cari Pak? boleh. Wah saya penasaran nih, pengen tahu kura-kura jenis apa gitu loh. Masalahnya jejaknya ada jejaknya tuh. Ada. Pak lewat sini Pak. Boleh. Kita cari. Belakangan reptil yang masih sering terlihat bertelur di areal makam adalah si kura-kura. Satwa bertempurung keras di bagian punggungnya ini hidup di sepanjang aliran sungai Umpu. Saat musim bertelur, ia akan mendarat di tanah berpasir di areal makam Tuan Purba. Iya, dari rawa biasanya dia dari kali ini kalau memang bekasnya ini. Oh ini penyanyi. Iya, ini penyanyi. Ini. Ya Allah. Ini. Ini. Oh iya. Ini. Ya. Keberadaan kura-kura di depan saya ini menjadi bukti kebenaran cerita turun-temurun warga negeri besar tentang keberadaan dua jenis reptil yang sering bertelur di areal makam Tuan Purbasi Matahari. Namun untuk buaya yang populasinya sudah mulai berkurang di Sungai Umpu memang sangat jarang terlihat lagi. Ini emang udah lama Pak hidup di daerah sini Pak. Iya. Iya Pak ya. Dari zaman dulu. Yang satu ini adalah jenis kura-kura kaki gajah. Kura ini adalah kura darat yang hidup di Pulau Sumatera. Tubuhnya bisa sangat besar. Mungkin diameternya bisa sekitar setengah sampai 1 meter. Betul. Lihat, dia punya kepala yang sangat unik ya kepalanya itu. Dan ini lihat, kakinya juga merupakan kaki penggali Pak. Kalau misalkan Bapak tadi bilang itu sempat didobros atau digali sama kura-kura, saya percaya karena lihat kakinya ini tuh, dia ini bekas pasir tuh, bekas gali pasir Pak. Tuh, mungkin ini mau bertelur ya, dan dia muter-muter terus karena biasanya memang kebiasaan kura-kura di sini itu harus melewati dulu jalur itu. Tapi karena jalurnya sekarang udah ditutup, jadi dia bingung nih mau kemana, malah muter-muter aja di daerah sekitar sini ya Pak ya. Iya. Bapak mau megang Pak? Biasa takut ya Bapak ya? Gak apa-apa Pak, megang aja Pak. Ini kura-kura aman kok, nggak. Bisa ini aman sama kamu Pak Ji ini. Nggak apa-apa Pak. Karena kura-kura ini salah satu binatang yang jinak juga Pak. Kita lepasin lagi aja Pak ini Pak, biarin. Lepas saja. Oke ya kawan ya. Makasih. Alam yang